Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi cahaya dan alat optik di part 6 lensa cembung. Pemanfaatan lensa cembung. Lensa cembung biasanya dimanfaatkan pada alat optik seperti kacamata, lensa positif atau hipermetropi, rabun dekat, kaca pembesar atau loupe, kamera, mikroskop, dan teropong. Bagian-bagian lensa cembung. Titik M sama dengan titik pusat kelengkungan lensa. Titik F itu titik fokus. Titik O itu titik pusat permukaan lensa. Titik R itu jari-jari kelengkungan lensa. Titik M itu sama dengan 2 kali titik F. Panjang OF sama dengan panjang FM. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung atau convex lens. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif atau titik F1 di belakang lensa. Sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus pasif, titik F2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat optik lensa, titik O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung atau convex lens. Yang pertama yaitu pembentukan bayangan benda berada di antara titik O dan titik F2 ruang 1. Kita gunakan sinar istimewa 1 dan 3. Dari pembentukan bayangan benda tersebut dapat sifat bayangan yaitu maya, tegap, dan diperbesar. Maya karena terbentuk dari sinar bias, tegap karena berada di atas sumbu utama, dan diperbesar karena ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan. Pembentukan bayangan benda berada di titik fokus depan lensa atau F2. Kita gunakan sinar istimewa 1 dan 3. Dari pembentukan bayangan benda tersebut, tidak ada titik potong dari sinar istimewanya atau bayangan tidak teridentifikasi atau jauh tak terhingga. Yang ketiga yaitu pembentukan bayangan benda berada di antara F2 dan M2 di ruang 2. Kita gunakan sinar istimewa 1 dan 2. Dari pembentukan bayangan benda tersebut diperoleh sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang keempat yaitu pembentukan bayangan benda berada di titik pusat kelengkungan kedua lensa atau titik M2. Kita gunakan sinar istimewa 1 dan 3. Dari pembentukan bayangan benda tersebut diperoleh sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Pembentukan bayangan benda berada di titik pusat kelengkungan kedua lensa di titik M2. Kita gunakan sinar istimewa 2 dan 3. Dari pembentukan bayangan benda tersebut diperoleh sifat bayangan nyata, terbalik, dan sama besar. Pembentukan bayangan benda berada di antara M2 dan titik tak terhingga di ruang 3. Kita gunakan sinar istimewa 1 dan 3. Sifat dari pembentukan bayangan tersebut yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Rumus-rumus pada lensa cembung. Rumus menentukan jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada lensa cembung. Rumusnya yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen dengan keterangan S sama dengan jarak benda, S aksen sama dengan jarak bayangan, F sama dengan jarak fokus, dan R sama dengan jari-jari lensa. Rumus menentukan pembesaran bayangan pada lensa cembung. Rumusnya yaitu M sama dengan nilai mutlak S aksen per S sama dengan nilai mutlak H aksen per H. Dengan keterangan M sama dengan pembesaran bayangan, S sama dengan jarak benda ke lensa dengan satuan cm, S aksen sama dengan jarak bayangan ke lensa dengan satuan cm,
H sama dengan tinggi benda dengan satuan cm, H aksen sama dengan tinggi bayangan dengan satuan cm. Rumus menentukan kekuatan lensa. Pada lensa cembung, makin kecil jarak titik fokusnya, maka makin kuat lensa tersebut memancarkan sinar. Hal ini berarti bahwa kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak titik fokusnya. Secara matematis, kekuatan lensa dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 1 per F, F dalam meter, atau P sama dengan 100 per F, F dalam cm. Dengan keterangan P sama dengan kekuatan lensa dengan satuan dioptri atau D, F sama dengan jarak fokus dengan satuan meter. Pembagian ruang lensa cembung. Di depan, ruang benda 1, ruang benda 2, dan ruang benda 3. Ruang bayangan yaitu ruang bayangan 4, bersifat maya dan tegak. Di belakang yaitu ruang benda berada pada ruang 4. Ruang bayangan berada pada ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, dan ruang bayangan 3. Sifatnya yaitu nyata dan terbalik. 5 sama dengan ruang benda ditambah ruang bayangan. Contoh soal nomor 1. Sebuah benda setinggi 1 cm diletakkan di depan lensa cembung pada jarak 3 cm. Jika fokus lensa adalah 2 cm, tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, dan D. Sifat bayangan. Penyelesaian. Diketahui H sama dengan 1 cm, S sama dengan 3 cm, F sama dengan 2 cm. Yang ditanyakan yaitu A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, dan D. Sifat bayangan. Penyelesaian. A. Jarak bayangan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per 2 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per S aksen. 1 per 2 dikurangi 1 per 3 sama dengan 1 per S aksen. 3 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan 1 per S aksen. 1 per 6 sama dengan 1 per S aksen. S aksen sama dengan 6 cm. Jadi jarak bayangan adalah 6 cm. B. Perbesaran bayangan. M sama dengan nilai mutlak S aksen per S. M sama dengan 6 per 3. M sama dengan 2. Jadi bayangan benda mengalami perbesaran 2 kali. C. Tinggi bayangan. M sama dengan H aksen per H. 2 sama dengan H aksen per 1. H aksen sama dengan 2 dikali 1. H aksen sama dengan 2 cm. Jadi bayangannya adalah 2 cm. D. Sifat bayangan. Karena S bernilai positif, maka bayangan bersifat nyata dan terbalik. Karena M lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Jadi sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dengan metode menghafal dari data di soal, benda berada 3 cm di depan lensa, sementara jarak fokus lensa titik F adalah 2 cm, sehingga jari-jari kelengkungan lensa adalah R sama dengan 2 kali F. R sama dengan 2 dikali 2 cm, sama dengan 4 cm. Karena jarak benda lebih kecil daripada jari-jari kelengkungan lensa dan lebih besar daripada jarak fokus lensa, atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. S lebih kecil dari S, lebih besar dari F. Maka benda berada di antara titik fokus dan jari-jari lensa atau di ruang 2. Maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Contoh soal kedua. Lensa cembung memiliki titik fokus 10 cm. Tentukanlah kekuatan lensa tersebut. Diketahui lensa cembung F sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan yaitu kekuatan lensa tersebut. Dijawab P sama dengan 100 per F. P sama dengan 100 cm per 10 cm. P sama dengan 10. Jadi kekuatan lensa itu adalah 10 dioptri. Sekarang saatnya kita kuis. Soal kuis. Sebuah benda dengan tinggi 3 cm berada pada jarak 10 cm dari lensa cembung yang mempunyai jarak fokus 6 cm. Tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, D. Sifat bayangan, dan E. Kekuatan lensa. Silakan adik-adik kerjakan di buku tugas adik-adik ya. Demikian materi kita tentang lensa cembung. Semoga bermanfaat.
Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya, part 7 tentang indera penglihatan manusia dan serangga. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.